berani mempertaruhkan dirinya untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi awal orang yang berkorban untuk kanjeng Nabi itu pun ulama dialah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bagaimana menggantikan posisi kanjeng Nabi untuk tidur di tempat tidurnya kanjeng Nabi, sementara kanjeng Nabi pada saat itu sudah mulai diintai untuk dibunuh. Dan bisa saja orang-orang kafir Quraisy akan membunuh Sayyidina Ali pada saat itu. التي عزم فيها على الخروج من بيته التف شبان قريش حول داره ورسول الله صلى الله عليه وسلم بداخله. Maka dalam malam melatikan malam siasat kanjeng Nabi fiha il malam kadisa alal khuruj atas keluar min baiti dari dalam kanjeng Nabi ngipong pasera pemuda-pemuda Quraisy haula darihi pengkira dalam kanjeng Nabi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidakhili sementara kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam berada bidakhilihi dalam jariah. Ya, jadi apanya mana saat malam edima kanjeng Nabi mulai berencana pun lah keluar ya ke angkui hijrah malam ruwakia para pemuda-pemuda Quraisy ya pemuda-pemuda Quraisy ari ngipong dalam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana le cerita aki sebelum bahwa orang-orang Quraisy ya lah mulai berencana ingin membunuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kalaban ngala pemuda-pemuda dari kabilah-kabilah suku-suku sebenarnya Arab jadi ya untuk nyaman kanjeng Nabi jadi paten secara kroyo secara bimasa nyamannya tujuan apa dan kok ya ada tujuannya sopaja bala-balan kanjeng Nabi setetak mampu kangkui males menapi makin apon dibunuh secara bersama, dibunuh massa. Mulai massa. Tampan sih badan kanjeng Nabi dikit sama aja. Akhirnya sesuai kesepakatan orang Quraisy pada malam di mana kanjeng Nabi sudah berencana keluar dari dalam Majariyah, maka pemuda Quraisy ampunlah bentuk tim mungkin ngabi orang-orang kafir Quraisy are mulai ngipok dalam kanjeng Nabi di tapal kuda. Ya, sementara kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam. Maka malam maja'at waqtul khuruj amara Rasul ibn ammihi Aliyan bin naumi ala firashihi li'alla yashukka hadun fi wujudihi bi baitihi. Maka semaksana ketika ampun datang ke waktu keluarga disa maka makon pasir Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam ibnu ammihi ka putra nama cadin kanjeng Nabi pasera Alian Sayyidina Ali bin Naumi kalaban asaren ala firashihi atas laman Gusti kanjeng Nabi tempat sareng kanjeng Nabi sopaje tabang mang pasir setong orang dari para pemuda-pemuda Quraisy yang ponggela fi wujudihi bi baitihi dalam badan kanjeng Nabi bi baitihi dalam Gusti kanjeng Nabi antok ya manuk antok medek lajingan pola gila iya ngantok ya zar kake begila ngeral melak kelajingan ya bahaya aja sejilinga ajingan. Maka semaksana sampun-ampun lada pada kawakton keluar maka kanjeng Nabi kanjeng Nabi memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ibn Ammi putra nama jadin sepopon kanjeng Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk asaran dan tempat pesan kanjeng Nabi tujuan apa supaya pemuda-pemuda kan sepi ngocong nyaman dalam jadi supaya nyangka sapoen nyaman supaya nyangka bahwa roh kanjeng Nabi bahwa roh Gusti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, laria apa nyaman dia? Ya pun area non sahabat pengorbanan ya. Ari padahal gelanon, padahal kanjing Nabi jadi ya ampola rencana alai paten. Ternyata Sayyidina Ali sebabon kanjing Nabi jeki ngode. Sayyidina Ali jeki ngode. Pasang badan untuk abela kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ari kan gelanon ontongan jak mungkin secara anu lah ontongan maksudnya mau tepak kan bisa detik langsung ipeteng ke Sayyidina Ali kan. Tak mau cuman kanjing orang kafir Quraisy muka dulu langsung ipeteng tak apa. Jadi Masya Allah Arya pengorbanan para sahabat. Masya Allah ilmu ajuangaki abela kusti kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam berani mempertaruhkan dirinya untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi awal orang yang berkorban untuk kanjing Nabi itu pun ulama dia lah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bagaimana menggantikan posisi kanjeng Nabi untuk tidur di tempat tidurnya kanjeng Nabi, sementara kanjeng Nabi pada saat itu sudah mulai diintai untuk dibunuh. Dan bisa saja orang-orang kafir Quraisy akan membunuh Sayyidina Ali pada saat itu. Tapi dia kecintaan. Ya, jadi luar biasa. Luar biasa para sahabat ya. Jadi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nang sitong hadis bersabda la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidi wan nasi ajma'in. La yu'minu ahadukum tidaklah kalian beriman sempurna salah satu dari kalian hatta akuna sampai sengkok sebelum kanjeng Nabi ahabba ilaikum lebih dicintain bagi kalian min nafsi daripada diri kalian wa waladihi dan anak kalian wa walidi dan ayah kalian orang tua kalian wan nasi ajma'in dan manusia secara seluruhnya. Jadi kanjeng Nabi kecintaan, keimanan seseorang ya, iman seseorang akan betul-betul sempurna manakala kecintaannya terhadap kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melebihi segala-galanya. Min nafsi wa mali bahkan hartanya, min nafsi wa mali wa walidi wa nasi ajmain. Harus di atas segala-galanya. Jangan sampai ada sesuatu apapun yang mengungguli kecintaannya terhadap kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hal yang demikian dibuktikan oleh para sahabat Nabi. Dibuktikan oleh para sahabat Nabi. Bagaimana para sahabat pada saat itu berani berkorban karena kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai mereka para sahabat mempertaruhkan harta benda jiwa raga untuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh yang dicontohkan oleh Sayyidina Ali. Ini sudah betul-betul nyata ya. Kanjeng Nabi mulai diintai untuk dibunuh, tapi Masya Allah demi membela kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau Sayyidina Ali padahal waktu itu pada saat itu masih usia muda, sangat muda sekali. Dalam usia muda. Kita sampai ya. Tak sampai 20 tahun usia Sayyidina Ali waktu dia. Ya, tak sampai 20 tahun ngode belasan ya. Adalah sudah berani mengorbankan dirinya untuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah rengkok berkaki sebagai umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus mulai belajar. Harus mulai belajar untuk mempertebal iman kita dengan apa? Dengan belajar mencintai kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan belajar memposisikan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pada diri kita di dalam kecintaannya harus melebihi segala-galanya. Kenyataan kok berkaki tak demikian. Kenyataan tidak seperti itu. Dan kadang abaria lebih cinta kepada diri kita sendiri daripada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh. Kilaku untuk salat subuh. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar kita melaksanakan sholat subuh tepat waktu. Jangan sampai melalaikan perintah sholat subuh dan sholat-sholat selain. Ya. Sampai keluar waktu kanjeng Nabi. Ternyata karena kecintaan kita kepada diri kita, ingin mengenakan diri kita, tedung terlalu nyaman kan, diabaikan perintah kanjeng Nabi. Iya kan? Perintah kanjeng Nabi diabaikan. Tak sholat sopu, tak nyapok sopu. Itu satu contoh, satu bukti bahwa ternyata
Ba'abari lebih cinta kepada diri kita daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya bukten. Perintah Kanjeng Nabi diabaikan hanya untuk apa ya? Melayani untuk melayani di abad tibi. Terus nyaman nyaman tedung beter, toro tedung tanya mau sepu. Itu contoh bahwa ya, terkadang ada sebagian orang itu kadang-kadang lebih cinta kepada keluarganya daripada kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Contoh, kadang-kadang apa? Anan ngelakonin kelakuan yang melanggar, atau dibiarkan melakukan hal-hal yang melanggar aturan Kanjeng Nabi SAW, karena semata-mata alasannya karena kasihan kepada anaknya. Jadi karena kasihan terhadap keluarga sampai mengabaikan aturan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka itu merupakan salah satu bukti bahwa mereka orang lebih cinta kepada keluarganya daripada kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi harus mampu meniru para sahabat. Harus mampu. Kita harus belajar sedikit demi sedikit dengan belajar mencintai Kanjeng Nabi. Kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW harus di atas segala-galanya. Harus di atas segala-galanya. Dan sahabat itu luar biasa. Bagaimana para sahabat pada zaman dulu mengorbankan harta bendanya untuk baginda Nabi Muhammad SAW, untuk perjuangan Islam. Ada salah satu sahabat yang namanya Sayyidina Abdurrahman ibn Auf. Sering saya ceritakan bahwa bagaimana beliau Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, beliau berkorban untuk Kanjeng Nabi, untuk agama Islam, bukan hanya dengan jiwa raga tetapi juga harta benda. Pernah beliau sering menginfakkan hartanya untuk Islam, untuk Kanjeng Nabi SAW. Beliau pernah menginfakkan hartanya sebanyak 500 kuda. Jadi buatan ya. Tompaan buatan 500 jaran. 500 kuda. Itu diinfakkan untuk Islam. Pernah menginfakkan hartanya sebesar 4.000 dinar untuk Islam. Berapa 4.000 dinar? Bayangkan 1 dinar itu nilainya sekitar 4 gram, sekian mili. Atau sekitar 250 mungkin 250 mili. 4 gram lebih 1 dinar. Kalau 4.000 dinar, jadi berapa gram? Bahkan pernah menginfakkan hartanya untuk Islam, untuk perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu sampai 40.000 dinar. Itu Sayyidina Abdurrahman ibn Auf dan banyak sahabat-sahabat yang lain. Termasuk pula dengan Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu arda. Beliau Sayyidina Utsman ibn Affan dikenal dengan Ashabul Usrah. Suatu saat pernah pasukan ilmu keadaan melarat. Maka Sayyidina Utsman mengorbankan hartanya, menginfakkan hartanya untuk pembiayaan. Ashabul Usrah, mata kenal enggak jadi. Waktu dia perpan melarat, kekurangan biaya, Sayyidina Utsman. Jadi luar biasa ya. Luar biasa para sahabat kecintaannya terhadap Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia termasuk Sayyidina Ali. Sayyidina Ali akan mengorbankan abad demi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Kanjeng Nabi mulai keluar, Sayyidina Ali akan tempat sarina supaya bi orang-orang yang saya mengintai mengepung dalam Kanjeng Nabi, andi sangkan bahwa Kanjeng Nabi masih tetap ada di dalam rumah. Dari nyaman al-harbu khut'ah. Jadi peperangan, ibarat peperangan ada untuk taktik ya, taktik. Gadengan jadi
di dalam peperangan harus ngocol taktik. Kan taktik. Kalian secara dohir kan ada gadang, ala lola kan. Ila ko tumari ya lah. Kuni memangkat loros. Ya. Wa amarahu ayyarudda amanatin nasi ila ahliya. Ban makon pasal kanjeng Nabi da Sayyidina Ali an yarudda mabali Sayyidina Ali amanatin nas. Da kapan berampan amanat kepercayaan manusia ila ahliya da ka orangnya. Diki pesanaki apa mungkin amanah di kanjeng Nabi pas laki Sayyidina Ali. Saya nga Ali ria amanah. Ria Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ria sekatar cerita tentang malam keluar Gusti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ka angkuy hijrah edi madal Majeria ampun mulai kepung sareng orang kafir Quraisy pemuda-pemuda Quraisy untuk dibunuh tapi akhirnya malam Majeria kanjeng Nabi makon Sayyidina Ali kaangkuy akan posisiin nang tempat saren aja deh asaren nang tempat saren kanjeng Nabi supaya orang-orang kafir Quraisy Jeria andi persangkaan bahwa kanjeng Nabi tetap ibadah itu ilmu. Summa kharaja ala adaihi wallahu subhanahu wa ta'ala an sawab.